Bersama dengan saya, Mr. K. Kita mengulas lainnya, bukan mainan lawas. Oke, kita akan review salah satu device. Ya, kali ini saya akan review device. Device-nya apa? Yang sekarang ini lagi booming, gitu ya. Tidak tahu sekarang setelah COVID sudah agak melandai, apakah tetap dicari orang atau tidak. Tetapi ini alat sangat booming ketika pandemi. Sering habis, kita sering PO, habis lagi, PO, habis lagi. Nah, sekarang kita lihat apakah alat ini tuh berfungsi atau tidak sebetulnya terhadap COVID ya. Kalau tidak kita bicara dengan COVID yang saat ini berada atau dengan yang lainnya. Oke, sekali ini saya bukan produsen, saya bukan bukan kayak penjual begitu, saya juga bukan iklan, jadi saya akan bicara apa adanya. Jadi yang melihat review saya ini adalah review jujur tanpa dibatasi oleh apapun ya. Jadi saya akan reviewnya ini secara jujur ya. Oke, ini mereknya Airflow ya, mereknya Airflow seperti yang di judul. Ini judulnya Airflow-nya ya, Airflow gitu ya. Kotaknya kotak hitam seperti ini. Dan dapatnya segel plastik. Tapi segel plastik itu di mana-mana ya bisa aja ya dibuat ya. Yang namanya segel, saya sering kali lihat penjual-penjual HP yang menyegel tempatnya lagi gitu. Itu sering. Oke, tidak ada segel lain-lainnya di sini. Jadi segelnya hanya plastik gitu saja. Lalu kemudian ketika ini dibuka, barangnya ya ini ya. Ketika ini kita buka. Nah, kotaknya isinya adalah buku manual ya, buku manual tentang Airflow ini, yaitu produk structure-nya seperti ini, ada produk structure-nya, lalu ada kayak USB cable, dapat USB cable-nya, lalu juga dapat user manual ini ya. Oke, lain-lainnya sih kayaknya nggak berguna banget sih ya. Jadi hanya berguna ini ketika ini ada penggunaannya seperti ini ya. Tetapi ini di sini disebutkan di buku bahwa penggunaannya lebih efektif ketika pintu mobil ditutup. Nah, itu efektif. Dan ini kecil ya, PM-nya 2,5, itu ukurannya kecil banget. Oke, isinya cuma itu, nggak ada apa-apa lagi. Ini di dalamnya kayak styrofoam yang plastik itu sudah tidak ada lagi. Bagian belakangnya juga koplong. Ya, ini kemasannya yang keren ya. Kemasannya keras dan itu diletakkan di dalam plastik yang seperti ini ya. Di dalamnya kayak gini sih. Nah, kayak gini. Ini sudah saya buka, saya review. Kenapa? Saya coba dulu sebelum saya bicara kali ini ya. Saya nggak unboxing, nggak asal ngomong, saya coba. Nah, ini asalnya gini tempatnya ya. Seperti ini. Nah, oke. Kita ambil saja alatnya, kita nggak bicara boxnya ya, karena boxnya ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Saya tutup kembali boxnya ya. Oke, ini garansi 1 tahun ya katanya ya. Bagian sini aja tulisannya ya nggak keren sih, tulisan begini saja ya. Yang lain-lainnya nggak ada, semuanya hitam, hanya depannya saja Airflow. Ini tulisannya saja juga tidak seberapa banyak banget, cuman 5 DC gitu aja ya. Oke, ini saya letakkan saja di samping. Oke, di sini. Nah, sekarang kita lihat alatnya. Oke, ini bahannya bukan bahan yang bisa disimpan. Seperti mainan-mainan lawas saya yang saya bahas kemarin, di sini bahannya ini plastik. Ya, plastiknya cukup bagus dan cukup mewah. Ini tergolong kesannya plastiknya plastik mahal ya. Jadi dia tergolong sangat mewah plastiknya. Mungkin di gambarnya tidak kelihatan ya, tapi kalau aslinya wah sangat bagus. Ini kayak ada metalik-metaliknya di sini. Dan warnanya ini bukan hitam tapi agak dark grey, kalau saya bilang dark metallic grey. Oke, di sini ada tulisan HEPA Air Purifier. Mereknya Airflow. Nah, yang saya ingin bahas di sini ya, ini memang bentuknya unik ya.
Nah, bahan plastik yang lain yang saya ingin sebutkan yaitu yang di sini. Ini ya, satu lingkaran ini bahan plastiknya ini mengandung ABS atau mengandung karet. Jadi kalau kalian pegang di sininya, ini karetnya agak supaya pegangan tangannya itu bisa apa ya, pakem gitu ya. Jadi dia kasih kayak bahan karet ya, sehingga tidak mudah jatuh. Kalau pegang gini itu tidak mudah jatuh gitu ya. Apalagi kalau diapit sama alat gitu gini, mungkin tidak gampang jatuh. Tapi akibatnya yang barang seperti ini tidak bisa disimpan. Karena kalau disimpan apa akibatnya? Tentu saja kita tahu kalau kalian lihat video mainan saya yang lawas sudah yang saya bongkar-bongkar, saya review kembali setelah saya simpan agak lama, akibatnya meleleh alias pliket-pliket. Jadi kalau punya kayak ginian jangan disimpan ya, karena air flow ini ada bahan yang agak karet-karet. Ini pasti akan rusak ketika disimpan lama. Di bagian sini ada DC 5 volt. Jadi alat ini tidak ada baterai portable di dalamnya, sehingga harus langsung ditancapkan ke listrik. Dalam hal ini nanti kita akan tancapkan pada suatu alat ya. Kita akan tancapkan pada alat charger lain yang kurang lebih bisa mensuplai ini. Oke, nanti kita akan coba. Ini nanti akan dicolok di sini. Ya, dicolokkan ke sini. Nah, cuma sekian. Lalu yang ini dicolokkan ke portable bank atau dicolokkan ke adaptor yang bisa masuk ke dalam charger mobil, apa ya, misalnya sigaret port ya, jadi yang portnya rokok itu. Nah, kita lihat dulu bagian dalam-dalamnya ya. Untuk alat ini sudah saya pakai kurang lebih hampir setengah tahun ya, setengah tahun ya, saya pakai kurang lebih sudah setengah tahun, 6 bulan ya. 6 bulan itu sebetulnya waktunya ganti filter ya. Filternya saya sempat beli. Saya waktu beli ini saya beli filter karena takutnya apa? Barang seperti ini kadang sudah discontinue, filternya nggak ada, ini masih berfungsi, akhirnya buang. Tapi ada kalanya juga filternya nggak diganti-ganti, tapi ininya sudah rusak. Tapi saya sudah beli filternya ya. Filternya ini ya cukup mahal sih, harganya kurang lebih 80.000 ini, 70.000 kalau nggak salah. Saya kok menyesal beli dua ya, karena hasil dari reviewnya ini nanti agak kurang senang sih ya. Jadi ini pertama beli saringannya ini itu tidak ada kotaknya ya, bentuknya plastik kayak gini, mengecewakan itu yang pasti ya. Oke, itu isinya nanti sama kurang lebih dengan apa yang sudah saya buka. Ini kita tinggal putar ya, kita tinggal putar, lalu kita tinggal tarik saja lah, tarik gini aja. Sebetulnya alatnya itu ada di sini ya. Ini berupa kipas, yang di sini itu berupa kipas yang mengeluarkan hawa yang bagus, udara yang bersih dikeluarkan lewat sini ya. Sedangkan yang di bagian ini, sampingnya ini ada rongga-rongga. Rongganya nggak semuanya 360 ya, tetapi 360 dibagi beberapa bagian karena tidak semuanya lubang kalau menurut saya ya, tidak semuanya tembus. Tapi nanti kita lihat, oke, setembus apa. Nah, di bagian dalam ini filternya, ini bisa kita ambil. Nah, filternya bentuknya seperti ini. Warnanya hijau ya, ininya, sehingga kita tidak akan kelihatan kalau kotor. Ya, ini sayangnya kayak gini, tetapi warna dalamnya putih. Tapi ya keren sih, nggak ada saringan yang warnanya hijau. Ya ini ada. Ini nggak tahu saringannya atau hanya kasanya aja yang warnanya hijau. Ini terbuat dari plastik. Ya, sebetulnya tidak perlu beli ini, tidak apa-apa. Kalian cukup membersihkan dengan semprotan yang angin, gitu ya. Dan langsung bersih, bisa dipakai. Nah, coba lihat, ini asli di dalamnya. Oh ya, ini kalau saya lihat lubang-lubangnya kira-kira oke, lubangnya cukup sih.
lubangnya cukup 360 ya, lubangnya ini 360. Bagus ya 360 ya ternyata ya. Saya kira tidak 360 karena ada garis-garis sepanjang setengah senti kalikan berapa itu yang enggak, tapi rata-rata melingkar. Nah, oke. Itu bagus ya, dia melingkar. Jadi artinya pengambilan udaranya cukup lumayan besar. Nah, kita lihat fungsinya sekarang. Ini sudah 6 bulan ya. 6 bulan saya pakai setiap hari di mobil saya nyalakan. Kurang lebih 1 hari ini akan menyala sepanjang 2 jam. 1 hari 2 jam. 2 jam dikalikan 180 hari. Ya, berarti kurang lebih 360 jam. Nah, kalau menurut informasinya bahwa kalau sudah sekitar 6 bulan itu harus diganti. Ya, dengan pemakaian normal gitu kan. Normal dalam arti tidak sepanjang 24 jam gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat, saya ya nggak mungkin ganti ya kalau modelnya seperti ini. Keadaannya masih bersih. Ya, nggak tahu karena mobil saya yang bersih atau memang alatnya ini yang kurang pas gitu ya. Nanti kita akan lihat yang lainnya. Ya, saya ada beberapa purifier. Sebetulnya masih ada yang baru juga belum saya buka gitu. Waktu itu saya sempat jualan air purifier gitu. Nah, yang sisa 1, sisa 2 saya keep untuk mobil sendiri. Oke. Kalau saya lihat sekilas memang bersih sekali, kayaknya nggak ada kotoran. Tetapi apakah ini berguna atau tidak? Kalau saya lihat bagian dalam ini cukup kotor, cuman tidak kelihatan ya kalau di sana. Oke, saya akan coba eksperimen dengan lap dengan tisu basah, apakah di situ bagiannya kotor atau tidak. Oke, saya akan ambil dulu. Ya. Oke, saya akan ambil tisu basah. Saya akan coba untuk melakukan pengelapan ya di bagian rongga dalamnya. Kalau kotor, artinya cukup bermanfaat harusnya ya. Tetapi kalau dia masih bersih, kayaknya perlu dipikirkan deh. Kalau saya lihat sekilas ini juga masih ada yang sedikit ini ya, kotor-kotor ya. Kalau menurut saya sih kok masih bersih ya. Cuman ada sedikit debu-debu kalau tangan saya masukkan begini, itu ada dikit debu-debu. Tapi ketika saya lap gini, lapnya bersih, tidak kotor, ya. Artinya air purifiernya ini pun juga bersih. Nah, kayaknya nggak berfungsi gitu ya. Saya lihat fungsinya nggak banyak gitu ya. Tapi buat hati ini sejuk lah kalau kita punya air purifier, paling tidak bisa menyaring udara, meskipun itu bukan untuk virus corona ya, bukan untuk COVID-19, paling tidak udara yang kita hirup di dalam mobil itu juga cukup bersih gitu ya, meskipun ya nggak bersih-bersih banget gitu ya. Oke, kita akan coba bereksperimen ya. Jadi itu ya, jadi kurang lebih fungsinya nggak berfungsi banyak sih kalau cuma satu begini ya. Karena tadi mungkin ada satu kesalahan dari saya juga ya, atau mungkin dari kalian semua itu melakukan satu kesalahan. Ya, kesalahannya apa nanti akan saya infokan. Tetapi bagaimanapun juga untuk meletakkan ini pasti semua orang sama meletakkannya di mana. Ya. Oke. Meletakkannya di mana? Saya rasa semua pasti akan meletakkan di tempat lubang yang disiapkan oleh mobil yang biasa untuk cup holder. Tapi apakah kalian pernah berpikir itu apakah benar? Sebetulnya itu tidak benar. Ya, harusnya ini diletakkan itu di luar. Ya, di luar dari itu atau cup holdernya agak sedikit ngangkat. Oke, saya kasih contoh. Ini saya masukkan aja ya. Oke, saya kasih contoh ini. Nah, di bagian sini, ini ada sisi dari paling bawah sampai atas. Kalau ketika ditutup di cup holder, akan seperti ini. Nah, yang akhirnya dia hanya menghisap bagian ini aja. Dia tidak akan berfungsi banyak. Tetapi kalau cup holdernya agak besar, melebar, contohnya ini ya, melebar seperti ini. Nah, kan,
hisapnya itu tidak maksimal. Karena apa? Dia harus menghisap ketutup sama yang namanya cup holder. Jadi kalau saya bilang punya air purifier, sebisa mungkin jangan diletakkan di cup holder. Loh, terus taruh di mana? Ini dilema memang. Kalau ditaruh di mobil, ditaruh di dashboard, ya jelas pasti nggak mungkin kan? Kalau ditaruh di bagian kursi juga susah. Ini ada berdiriannya sih, agak kasar ini ya. Ini agak berdiri. Tapi tetap saja semua itu susah. Paling cocok di mana? Ya di tempat lubangnya minuman. Itu paling cocok. Ya udah dilemah. Ya akibatnya apa? Ya nggak bisa maksimal. Udah terima aja gitu ya. Itu mau nggak mau kita harus terima. Jadi nggak bisa kita tolak. Ya wis. Tapi maksimalnya masih kurang ya. Jadi kalau tidak, kalau ingin misalkan lagi berkendara sendiri nggak ada penumpangnya gitu, taruh aja di kursinya gitu aja, kursi penumpang gitu ya, supaya efektivitasnya lebih bagus. Oke, kita akan tes. Coba dengan kepalanya saja kita tes. Sebetulnya ini hisap, ini untuk menghisap ya. Jadi dari sini ini akan dihisap ke atas, dibuang ke atas. Sebetulnya kayaknya dengan fungsi yang kayak gini ini jadi nggak kayak berfungsi banyak gitu ya. Oke, saya akan coba colokan dan kita akan coba ya. Oke, kita akan coba. Ya, oke, kita pasang. Nah, beberapa, oke. Ketika saya colok, ada tanda warna biru di sininya dan ada angin, ada anginnya. Tapi kalau saya lihat di bawah ini kan ada kipas, berarti kipasnya ada dua ya guys ya. Ada dua kipasnya, kipas yang di atas untuk bantu mengeluarkan hawanya, satunya di bawah. Nah, kipas di bawahnya ini mati, ini mati ya, masih mati. Tidak tahu kenapa mati, karena ini sebetulnya modenya mode lagi off ya, ini lagi off sebetulnya, tapi kipasnya jalan tetap. Oke, untuk menjalankan kita harus tekan ini, sebetulnya di atas kipasnya jalan meskipun tidak di on kan, di bawah kipasnya tidak jalan ya. Oke, sekarang kita tekan satu. Jadi ini modenya ada dua mode. Mode yang pertama, nah mode yang pertama kipas di bawah ini baru menghisap ya, dan kipas yang di atas itu mengeluarkan hawa. Jadi tadi mode yang biru itu mode yang paling kecil ya, tidak ada lagi yang paling kecil. Paling kecil itu yang mode biru. Begitu mobil dinyalakan, kipas paling atas menyala dan kipas paling bawah tidak menyala. Tetapi ketika kita tekan satu warna kuning, itu nanti yang bagian bawah menyala, yang bagian atas juga menyala tetap. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi airflow normal. Artinya jalannya udara juga normal, menghisapnya juga normal di sini. Nanti kita akan coba pasang ya. Oke, sekarang mode yang ketiga dari mode airflow ini. Jadi airflow ini cuma hanya mode gitu aja ya, nggak ada infra birunya, infra ungunya untuk membunuh kamera itu, membunuh bakteri itu tidak ada ya. Jadi ini hanya penyaringan saja, murni penyaringan. Oke, sekarang kita coba mode yang ketiga. Tekan sekali lagi, dia berwarna merah dan tingkat untuk menariknya ini tinggi dan mengeluarkannya juga cukup tinggi. Artinya ini tingkat paling tinggi, tapi ini hanya berlaku 2 jam. 2 jam mati ya. Jadi ini modenya 2 jam mati. Nah, ini yang perlu diingatkan. Ini nanti kalau dibiarkan seperti ini terus, 2 jam akan mati dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan kita mau mematikan, tekan sekali lagi. Ya, ini mati. Tapi sebetulnya nyala. Bagian atas ini tetap menyala. Ya, meskipun dia mati. Oke, itu reviewnya dari saya. Ya, dan pengalaman saya sudah saya infokan tadi. Kayaknya bagi mobil saya ini 6 bulan saya pakai setiap hari minimal 2 jam. Ya, 2 jam sampai 3 jam paling tidak. Keadaannya masih bersih. Ya. Sekarang kita coba masukkan. Ini sebetulnya masukannya cuma masukkan kunci, gitu aja. Kita lihat bagian penguncinya ini
Di bagian mana tinggal dicocokkan saja. Nah, dan ini tinggal masuk terus dikunci. Ya, kunci. Ceklik. Kalau ini sudah kita kunci, ini udaranya wangi loh. Wangi. Bagus loh wangi. Ya. Oke, sekarang sudah kan? Sudah selesai seperti ini. Sekarang kita coba lagi, sekali lagi modenya apakah terasa ya tangan saya. Lumayan terasa sebetulnya. Kehisapnya lumayan terasa. Mode merah. Tidak seberapa terasa sih. Terasanya juga normal, bahkan justru yang ini saya malah terasa kalau terisap ya. Kalau yang merah malah nggak terasa. Ini fenomena apa ini ya? Saya juga tidak tahu dan saya kurang tahu. Ya, oke. Sampai di sini saja review dari saya. Jadi pastikan kalau mau membeli ini yakin atau tidak. Ya, saya masih review merek ini. Jadi kalau merasa tidak berfungsi banyak ya sudah, jangan dibeli. Dan ini tidak bisa disimpan ya. Dan saran saya tidak usah beli saringan tambahan karena dari tokonya juga sudah dapat saringan tambahan. Itu dari saya, ya. Oke, sampai di sini dulu review the Airflow, HEPA filter Airflow. Sampai di sini, sampai jumpa di next review. Bye bye.